السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Jamaah salat Maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Tabaraka Ta'ala, kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, dan kami berpijak pada kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dengan dukungan kitab Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Eid Al-Hilali. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati bab tentang al-yaqin wa tawakkal, berakhir pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum kita masuk pada bab istiqamah, saya ingin mengulang sedikit hadis terakhir kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana akhawanu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. Di terakhir pada bab al-yaqin wa tawakkal menjelaskan kepada kita satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya. Salah satu dari kedua orang ini sering menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu menemui untuk belajar, untuk talabul ilmi. Wal akharu yahtarifu, yang satunya, ya ini sekali lagi kedua ini adalah saudara kandung. Sementara yang satunya ya, seorang semacam pengusaha begitu ya. Kemudian fasyaka al-muhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pengusaha ini atau orang yang punya rezeki ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana ini saudara saya nih ya Nabi? Ya, dia mohon maaf, kalau makan itu sering saya bantu katanya. Ya, suka saya bantu. Artinya dia bukan orang kaya. Apa komentar Nabi ya ikhwan? La'allaka turzaqu bih. Semoga engkau dianugerahi rezeki oleh Allah dengan sebab engkau membantu dia. Ya, semoga engkau dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab membantu dia. Hadis ini tidak dikomentari oleh Syekh Utsaimin, tetapi dibahas oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dengan beberapa komentar, di antaranya tentang fadlu talabil ilmi, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, di zaman para nabi, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat menikmati duduk belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang mereka lupa mereka itu belum makan. Ya, di antara sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya.
Dia nggak peduli itu. Kalau udah duduk dengan Rasulullah SAW mendengarkan ya ilmu, ya itu sampai lupa. Ya. Padahal juga sebenarnya Nabi dalam kondisi yang sama, ya, karena menikmati yang namanya majelis ilmu. Di antara sahabat yang diceritakan dalam hadis ini, ya, bukan berarti dia tidak kerja, tentu dia kerja. Sebab orang kalau bergantung, mohon maaf, makan dengan sebab bantuan orang lain seterusnya kan tidak boleh. Ya, dibenci di dalam agama kita. Ya, tetapi sahabat ini juga tidak meminta-minta. Juga tidak meminta-minta. Karena dia menikmati yang namanya nuntut ilmu. Ya, dia menikmati nuntut ilmu. Nah, saudaranya ini peka, ya, ya begitulah orang bersaudara, begitulah orang adik kakak, kan begitu ya. Tidak tega kalau kita ngelihat adik atau kakak kita kekurangan, ya. Maka dibantu nih oleh orang yang punya pekerjaan nih, dikasih makan, ya. Tapi kan dia juga nggak tega, masa harus dibantu terus, ya, masa harus dikasih diumpan dikasih makan terus, ya. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan yang menuntut ilmu itu, ya. Justru yang membantu ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, di antara sebab kemudahan rezeki kita adalah dengan membantu orang lain, apalagi yang dibantu itu adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ya, ini ungkapan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Ya, dan ini adalah ulama besar. Jadi di antara sebab dimudahkannya rezeki kita adalah dengan membantu orang lain. Apalagi yang dibantu itu adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini pada bab al-yaqin wa tawakkal? Ya, al-yaqin wa tawakkal. Padahal kalau secara sepintas tidak ada ini hubungannya dengan yakin serta tawakal nih hadis. Tetapi hadis ini ingin menjelaskan kepada kita keyakinan orang yang belajar tadi. Bahwa siapa yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, maka insya Allah Allah akan membukakan jalan baginya dalam urusan dunia yang bisa jadi jalan itu melalui orang lain. Ya, melalui orang lain. Nah, jamaah rahmati Allah SWT, ada satu hadis sebagai penutup dari bab ini, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, bahwa orang yang menginfakkan hartanya terhadap orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam fi sabilillah, ya, termasuk sabilillah itu adalah orang yang menuntut ilmu, ya. Makanya Syekh Utsaimin itu kan ditanya dia, apakah hukum zakat mal itu untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren? Kata beliau, saya tidak suka, ya, sebab masjid itu dibangun dari uang infak. Adapun kalau dia untuk keperluan orang-orang yang belajar kitab, ya, untuk kitabnya atau untuk kebutuhan makannya, maka itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Maka dalam satu hadis disebutkan, ketika kita menginfakkan sebagian harta kita terhadap orang-orang seperti ini, maka dilipat sebanyak 700 kali lipat. Dan ini hadisnya sahih, ya, dan juga disalihkan Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, ini penting bagi kita. Barangkali ya ada orang-orang yang kadang-kadang, ya, daripada dia duduk di majelis ilmu, mungkin lebih baik dia menyibukkan diri dengan dunia. Apalagi mohon maaf, ya, yang memang kesibukannya di jalan, ya, akhirnya dia tidak mau meninggalkan pekerjaannya dan berat untuk duduk di majelis ilmu. Maka sempatkan diri kita duduk di majelis ilmu, niat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap akan menjamin rezeki kita. Ya, jangan sampai, ya, nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, ya, kemudian kita bermalas-malasan hanya karena
khawatir rezeki kita tidak banyak, ya. Nah, ini kenapa Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini pada bab al-yaqin wa tawakkal, ya. Maka sempatkan sepekan sekali atau bahkan lebih dari itu, ya, duduk di majelis ilmu, insyaallah dia tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Kita masuk pada bab al-istiqamah. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah SWT, babu al-istiqamati, bab tentang al-istiqamah. Sebelum kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, ma yata'allaqu 'anil mawdu' yang berkaitan dengan tema, maka saya akan baca satu kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Profesor Doktor, ya, dan ini adalah guru dari guru kita, bapaknya guru kita, ya, dia punya murid, ya, dia punya anaknya ini guru dari Dr. Firanda Anirja. Beliau adalah Profesor Dr. Muhsin Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, ya. Beliau menulis satu buku Asyru Qawaidi fil Istiqamah. Ada 10 kaidah dalam istiqamah, ya. Ada 10 kaidah dalam istiqamah. Mungkin tidak bisa kita bahas secara habis, secara ringkas-ringkas saja. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah SWT, kenapa kitab ini ditulis? Kitab ini ditulis, kata beliau, karena banyak orang yang bertanya, ya, banyak orang bertanya kepada beliau. Ini beliau profesor ini, ya, guru besar di Universitas Islam Madinah, tentang maudhu' judul istiqamah, anil istiqamah. Dan dia merupakan, katanya, maudhu'un azimun al-ahamiyatu jalilun. Dia merupakan tema yang sangat penting untuk dibahas, ya. Kita sudah paham istiqomah secara bahasa, udah ngerti kita tuh, udah bahasa hari-hari kita, ya. Tetapi katanya, apa hakikat dari istiqomah, ya? Dan yang tidak kalah penting, kata beliau, kita mesti selalu berdoa kepada Allah, ya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyu'tiyahu, agar dia, Allah tabaraka taala, memberikan kepada kita keistiqomahan, wa inayatih, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, membantu kita agar kita berada di jalur yang lurus itu. Fal istiqamatu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah. Orang kalau udah dianugerahi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti bahagia dia dunia akhirat, ya. Jadi orang kalau sudah dikarunia istiqamah oleh Allah, maka dia sa'adatud dunya wal akhirah wa falahul abdi wa salahu amri kullih, maka dia pasti sukses, seluruh urusannya menjadi baik, ya. Jadi orang kalau sudah istiqamah, maka dia pasti berhasil, seluruh urusannya itu pasti sukses, ya. Nah, jamaah rahmati Allah SWT. Kemudian kata beliau, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 10 kaidah tentang istiqamah agar kita benar-benar memahami dengan benar, dan bagaimana orang-orang salih tempo dulu kaitannya tentang istiqamah. Yang pertama, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahbatun rabbaniyatun. Ini yang pertama. Al-istiqamatu minnatun ilahiyah wahbatun rabbaniyah. Istiqamah itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan pemberian rabbani, ya. Dia merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fi ayatin katsiratin min kitabillah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali kita temukan yang menunjukkan kepada kita yudhifullahu ila nafsi al-hidayah ila siratil mustaqim,
bahwa siratal mustaqim, jalan yang lurus, hidayah itu Allah sandarkan kepada dirinya, bukan kepada yang lain. Ya, jadi banyak sekali dalam Al-Quran di mana Allah yudhifullahu ila nafsihi al-hidayah ila siratil mustaqim. Wa annal amra kullahu biyadihi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Bahwa ya ikhwan, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya istiqamah itu ada di tangan Allah. Ya, Dia kasih petunjuk terhadap yang Dia dikehendaki, dan Allah juga menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Insya Allah kita ini termasuk yang dikehendaki berada di atas hidayah. Mudah-mudahan. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biyadihi Subhanahu wa taala qulubal ibad. Hati-hati manusia nih, hati-hati kita, hati saya, hati jamaah digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala seperti satu hati. Ya, Imam Qurtubi menyebutkan dalam kitabnya At-Tazkirah itu, ketika kiamat terjadi, maka bumi ini digulung oleh Allah. Langit 7 lapis digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ditanya, di mana bumi waktu kiamat? Bumi, langit dan bumi ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan hati manusia sekarang. Hati manusia ini sekarang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Miliaran jumlah manusia hanya dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seolah-olah menggenggam satu hati. Ya, jadi kita yang memiliki masing-masing kita satu hati, ya, miliaran jumlah manusia ini masing-masing punya satu hati, hanya ya cukup dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a aqamah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan istiqamah ala sirat, tegak di atas jalan yang lurus. Wa man syaa'a azaghahu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka lepaslah hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tersesat. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalkan pada surah An-Nisa ayat 66, 67, 68. Ya, nanti bisa dibuka surah An-Nisa ayat 66, 67, 68. Bahwa yudhifullahu, Allah menyandarkan pada dirinya, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fal hidayatu ila sirati biyadillahi azza wa jalla. Hidayah pada jalan yang lurus itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sebutkan pada surah An-Nisa ayat 175. Surah An-Nisa ayat 175. Fa ammal ladzina amanu billah wa atasamu bih. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, fasayudkhiluhum fi rahmatin, maka mereka itu akan dimasukkan oleh Allah pada kasih sayangnya. Ya, termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah SWT. Kalau disayang oleh Allah, surga jaminannya. Sebab ya ikhwan, kita ini tidak akan masuk surga dengan amal kebajikan kita, karena sangat sedikit kebajikan kita ini. Maka orang masuk surga sekali lagi bukan dengan amalnya, kecuali dengan kasih sayang Allah. Wa anta ya Rasul, termasuk engkau? Iya, termasuk saya, kata Nabi. Saya masuk surga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah, mereka berada fi rahmatim minhu, berada dalam kasih sayang Allah. Wa fadlin, berada dalam keutamaan Allah tabaraka ta'ala. Wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima, dan diberi petunjuk oleh Allah pada jalan yang
yang lurus. An-Nisa 175. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pada surah At-Takwir. Surah At-Takwir ya, ayat 27, 28, 29. Surah An-Nur ya, surah An-Nur ayat 46. Surah Yunus ayat 25 dan Al-An'am ayat 39. Jadi inilah katanya, kata Syekh, walaupun wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Ayat yang semakna masih banyak sekali. Ya, masih banyak dalam Al-Qur'an. Fal hidayatu biyadillah. Hidayah itu adalah ada di tangan Allah. Yamunnu biha subhanahu wa ta'ala, yang Allah anugerahkan kepada siapa yang dikehendaki min ibadih, ya, dari hambanya. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Allah cipta segala sesuatu dan Allah yang menentukan pilihannya. Ya, Allah menentukan pilihannya. Kita lahir dari rahim orang Islam. Ya, ada pula orang yang lahir dari orang kafir. Ada pula lahir dia dari perut orang Islam tetapi berubah. Ya, ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah cipta segala sesuatu lalu Allah tentukan, ya, siapa yang berada di sini sekarang, siapa yang tidak berada. Ini semua pilihan Allah tabaraka taala. Ya, kita tidak punya daya, tidak punya upaya. Ya, maka wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan pernah serahkan urusan kita kepada diri kita walaupun sekejap mata, ya. Apalagi urusan apa? Urusan hidayah ada di tangan Allah tabaraka taala. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, walihada kana min awwali qawaidil istiqamati wa ussisaha at-tawajjuh as-sadiq ila Allah fi talabiha. Maka tidak ada permintaan yang pertama dan utama yang kita sampaikan kepada Allah selain permintaan istiqamah. Ya, selain permintaan istiqamah, selain permintaan hidayah. Ya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratihil mustaqim. Karena Allah sematalah yang menunjuk orang pada jalan yang lurus. Wa qad kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali kita jumpai doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa hadha huwa as-sabit ala al-istiqamah. Qalat Ummu Salamah berkata, Ummu Salamah adalah istri sambung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya dia punya suami siapa? Abu Salamah, mati di medan perang, mati syahid. Ya. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Ummu Salamah, awa innal quluba latataqallabu, apa benar hati itu bolak-balik? Qala na'am, iya, kata Nabi. Ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usubaini min asabi'illah. Tidak ada hati manusia dari anak Adam kecuali hati mereka itu ada di jari jemari Allah. Ini menunjukkan Allah punya tangan, Allah punya jari, tapi tidak usah kita tanya bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk jari Allah. Cukup kita tangan, ya, cukup kita yakini saja. Ya, digenggam oleh Allah. Fa insya Allah aqamah wa insya azagha. Kalau Allah berkehendak, ya tetap dia pegang. Kalau sudah tidak berkehendak lagi, ya dilepasnya itu hati dari tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal istiqamatu biyadillahi faman aradaha li nafsihi fayatlubuha min Allah wa yulihha fis su'ali. Maka istiqamah ada di tangan Allah. Ini merupakan permintaan yang kita ulang-ulang, permintaan yang tidak pernah bosan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat. Beliau ditanya, Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat, bi ayyi syai'in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu minal laili? Dari sekian banyak doa iftitah, apa doa iftitah yang paling sering dibaca oleh Nabi kalau salat malam? Ya. Coba kita baca ulang lagi kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Itu banyak sekali doa-doa iftitah. Ya. Yang dalam bahasa beliau baik sekali kalau kita hafal semua lalu kita praktekkan semua. Ya, praktekkan semua. Cuma kadang-kadang kita ini sejak kecil ya hafalnya yang pendek tuh. Ya, ada lagi yang agak parah digabung. Ya, Allahu Akbar. Ya, dibaca lagi inni wajhatu kabira. Ini kan penggabungan. Ini sebenarnya ini dua iftitah yang terpisah. Ya, itulah pelajaran kita waktu kecil ya. Mudah-mudahan guru kita diberikan kelapangan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itulah batas pemahaman mereka. Ya, kita bersyukur pada Allah kita diberikan ilmu bisa merubah dari yang kurang tepat itu. Nah, jamaah rahmati Allah SWT. Apa doa iftitah yang paling sering Nabi baca kalau salat malam? Ditanya itu. Idza qama minal laili, apabila beliau salat malam, iftataha salatahu, beliau membuka salat malam dengan doa Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Subhanallah. Ya, ini doa tentu dari sekian banyak doa iftitah yang Nabi baca itu. Sebab kalau salat malam kan yang panjang lebih baik, ya. Tapi ini juga termasuk yang sering tuh dibaca oleh Rasulullah karena ada di dalamnya satu ungkapan ihdini limakhtalaftu fih minal haqqi, tunjukkan aku pada kebenaran dari kekeliruan-kekeliruanku ya Allah. Ya, Nabi Pak Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku kalau beliau itu keliru itu. Apalagi saya Pak, apalagi kita yang tidak dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena beliau mengaku, ya, apa kata Nabi? Innaka tahdi man tasha. Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya, ila siratil mustaqim. Tunjukkan aku ya Allah pada jalan yang lurus. Jadi Nabi takut, Nabi khawatir, ya, amalan-amalannya itu keliru. Ya, perbuatannya itu keliru. Padahal beliau dibimbing langsung oleh Allah. Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan ya tidak ada berdasar nafsu tuh Nabi itu. Semua berdasarkan wahyu. Tapi beliau ngaku khawatir keliru, khawatir salah, maka beliau senantiasa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. فهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول كل ليلة في افتتاح لصلاة الليل. Ini sering dibaca oleh Nabi kalau salat malam tuh. Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Engkaulah yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Walamma kana hadzal matlabu ayu su'al Allah taala lihidayah a'zamu matalibin wa ajalluha. Subhanallah. Maka tidak ada permintaan yang paling agung, tidak ada permintaan yang paling penting selain permintaan istiqamah. Ya, selain permintaan istiqamah. Aujaballahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi ayyas'aluhu. Tidak ada doa yang wajib hukumnya kita panjatkan kepada Allah selain doa istiqamah. Wajib hukumnya, yakni pada suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa kalau tidak dibaca batal kita punya salat. La salata liman lam yaqra.
Tidak ada salat, tidak sah salatnya tuh bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali dalam kondisi misalkan maghrib, isya, subuh, itu kan sudah terwakili oleh bacaan siapa? Bacaan imam. Walaupun ada juga berpendapat, ya, tetap makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini persoalan fikih, ya, persoalan fikih. Atau kalau kita datang masbuk, imam sudah rukuk, maka kita langsung rukuk, dapat 1 rakaat, ya. Tapi ada pendapat lain, pendapat Abu Hanifah tuh, ya. Kalau sudah ketinggalan Bismillahirrahmanirrahim, udah ketinggalan 1 rakaat, ya. Itu pendapat Abu Hanifah. Dan itu banyak diikuti oleh satu lembaga di Indonesia nih, ya. Jadi kalau sudah Bismillah, kan Bismillah bagian daripada apa? Al-Fatihah. Kalau sudah ketinggalan Bismillah, itu sudah nambah 1 rakaat tuh, ya. Nah, kalau kita sih udah dapat ruku, dapat 1 rakaat deh, ya. Nah, ini insya Allah pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, ya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada doa yang hukumnya wajib, ya, selain doa dari ihdinas siratal mustaqim. Aujaballahu subhanahu wa ta'ala ala ibadi an yas'aluhu al-hidayah ila siratihil mustaqim marratun mutakarriratin fil yaumi wal layla. Subhanallah. Sudah wajib diulang-ulang sekian puluh kali itu, ya, doa ihdinas siratal mustaqim. Wa dzalika fi suratil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala ba'du ahli al-'ilmi yanbaghi an yunabbiha al-awwamu ila anna hadha ad-du'a, maka mesti diberikan ilmu tuh, ya, disampaikan kepada, mohon maaf, orang-orang awam, orang-orang bodoh, hendaklah harus, ya, menghayati doa ini, ya, menghayati doa ini, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walihada yanbaghi 'alal muslimi ay yastash'ira anna hadha ad-du'a, ya, seorang muslim harus menghayati nih, ya, merasakan kenikmatan dengan doa ini, ya, harus benar-benar diresapi katanya, ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama besar namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'ammaltu anfa'ud du'a fa idza huwa su'alun al-'auni 'ala maradatih summa ra'aitu fil Fatihah, ya, aku renungi doa katanya, aku hayati setiap doa, maka doa yang paling menenangkan bagi saya, doa yang paling saya rasakan kenikmatannya adalah doa yang terkandung pada ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim. Karena ini pertolongan yang paling tinggi, ya. Jadi pertolongan yang paling tinggi, orang ditolong oleh Allah dari musibah, orang ditolong dari bencana, itu bagus, ya. Tapi ada yang paling tinggi lagi, ada yang paling utama, ketika orang ditolong oleh Allah, dia tidak tersesat. Apalagi sekarang ini zaman fitnah, maka tidak ada anugerah terbesar yang Allah berikan pada hambanya selain anugerah istiqamah di zaman fitnah ini, ya. Maka tidak ada karomah yang paling tinggi, kata Hasan al-Basri, selain karomah al-istiqamah. Orang kalau udah disebutin istilah wali itu kalau udah bisa terbang, bisa menghilang, dibakar tidak mempantu api itu. Kalau orang-orang timur, kami orang-orang timur tuh pakai pakai badi, ya, badi itu semacam parang, ya, itu sampai berulang-ulang tidak luka tuh. Itu apa? Wali katanya. Itu udah sampai wali, ya. Nah, tetapi, ya, karomah yang paling tinggi itu adalah karomah istiqomah, ya. Maka setiap kita ini kalau udah istiqomah, itu adalah walinya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pemberian yang paling besar selain pemberian istiqamah.
Maka tidak ada doa yang paling saya rasakan kenikmatannya selain doa ihdinas siratal mustaqim. Ini ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qala amrul 'abdi bidawamih. Ya, wa qala umiril 'abdu bidawami du'aullahi subhanahu wa ta'ala bil hidayati ilal istiqamah. Maka hamba diperintah oleh Allah untuk ya bidawami doa illahi, terus menerus meminta kepada Allah, tidak pernah bosan. Ya, tidak pernah bosan. Saya mendengarkan ceramah dari Dr. Ali Senjam Musri, beliau, saya dengarkan ceramah beliau tentang ini, luar biasa. Ya, kenapa orang berdoa ihdinas siratal mustaqim? Ya, bukankah sekarang kita sudah beragama Islam? Bukankah sekarang kita sedang sholat? Kenapa orang disuruh, kata beliau, berdoa ihdinas? Karena syaitan juga kuat. Ya, karena kadang-kadang orang itu mudah putus asa, mudah futur. Futur itu apa istilahnya? Bosan dalam ibadah. Maka kata beliau, ini doa sangat penting sekali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri ulama dari kalangan tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, lahir di Madinah, kemudian besar di Baghdad dan menjadi ulama besar di Baghdad. Hasan al-Basri, Basrah, Hasan al-Basri. Ya, ini ulama ulama salaf. Walaupun kadang-kadang orang-orang sufi juga menyebut ini ulama sufi, Hasan al-Basri, tapi beliau adalah minas salaf, ulama salaf, Hasan al-Basri. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu idza qara'a qaulallahi, Hasan al-Basri setiap kali beliau membaca ayat yang di situ ada kata istiqamah, perhatikan, Hasan al-Basri ini ulama, wali Allah, tabi'in terkemuka. Ya, khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman, ya zamanku. Zaman sahabat, zaman tabi'in. Dan termasuk di situ ada tabi'in besar, yakni Hasan al-Basri. Dia jumpa dengan sahabat, di antaranya Ibnu Abbas. Nah, perhatikan. Hasan al-Basri idza qara'a qaulallahi ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu, setiap kali beliau membaca ayat yang ada di dalamnya kalimat istiqamah, maka beliau tidak akan melanjutkan pada ayat berikutnya sebelum beliau berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamata. Saya ulangi, Hasan al-Basri ulama salaf dari kalangan tabi'in, dan ini termasuk tabi'in besar, sangat masyhur. Setiap kali beliau membaca ayat yang di situ ada kata istiqamah, maka beliau tidak akan berpindah pada ayat berikutnya sebelum beliau berdoa kepada Allah. Doanya itu Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamata. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, anugerahi kami istiqamah. Ya, ini sama Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam salat sunnah nih, atau sedang baca Quran, setiap kali beliau melewati ayat tentang azab, beliau tidak akan pindah pada ayat berikutnya sebelum berlindung dari azab itu kepada Allah. Ya. Setiap kali Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, terutama dalam salat sunnah, ya, dan di situ ada ayat yang berkaitan tentang surga, maka beliau tidak akan berpindah pada ayat berikutnya sebelum beliau minta surga. Setiap kali membaca ayat tentang rahmah, kasih sayang Allah, ya, beliau tidak akan pindah pada ayat berikutnya sebelum minta rahmah kepada Allah. Ya, ini karena mereka faham nih Al-Quran nih, termasuk Hasan al-Basri. Ya, nah, sebagian orang ini, sebagian umat Islam, insya Allah bukan kita, ya, baca Quran berlalu saja. Ya, ayat-ayat tentang hal haram dibaca, sesudah membaca Al-Quran
ya kembali melakukan perkara haram. Kenapa ya ikhwan? Mohon maaf karena belum faham. Ya. Maka kata ulama itu, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, qara'tu Qur'anan ma'a tadabburih ahabbu, membaca ayat dari Al-Qur'an, satu ayat dengan ditadaburi itu lebih aku cintai daripada membaca 30 juz tapi enggak ngerti maknanya. Ya, ini ungkapan Ibnu Qayyim bukan hadis. Membaca Al-Qur'an satu ayat dan ditadaburi itu lebih aku cintai daripada membaca 30 juz tapi tidak ngerti. Artinya ya ada saatnya kita mentadaburi itu. Ya, ada saatnya kita mentadaburi. Tapi ada saatnya juga kita ya memperbanyak bacaan. Jadi terutama ayat-ayat tertentu, terutama ayat-ayat juz 2, 26, 27, 28. Nah itu kita renungi, Pak, kita renungi. Maka di antara ini yang direnungi oleh Hasan Al-Basri, setiap kali melewati ayat tentang istiqamah, beliau tidak akan pindah pada ayat berikutnya selain setelah berdoa. Apa tadi doanya, Pak Bu? Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamata. Ya, itu banyak di dalam Al-Qur'an, dalam surah Fussilat, kemudian suratul Fatihah, surah Al-Ahqaf, ya, surah Hud. Ya, surah Hud itu ayat-ayat tentang istiqamah. Ya, surah Hud kata Nabi kita Muhammad sudah masuk ya. Ya, kita lanjutkan ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu, sawwu, i'tadilu. Lurus, rapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Isya, kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sampaikan satu keadaan seorang tabi'in terkemuka, yakni Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. إذا قرأ قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, atau ayat-ayat yang berkaitan tentang istiqamah, baik pada surah Al-Ahqaf, pada surah Fussilat, pada surah Hud, ya, maka beliau tidak akan melewati atau berpindah pada ayat berikutnya sebelum beliau berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamata. Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamata. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, anugerahi kami keistiqomahan. Ya. Ini merupakan perkara yang berat. Tabi'in itu ya termasuk yang sunnah mereka kita ambil. 3 generasi yang sudah kita fahami, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, sunnah-sunnah khulafa, sunnah sahabat dan para tabi'in, ya, diikuti. Artinya mereka itu adalah generasi terbaik, generasi yang memang kualitas iman, kualitas amal salih mereka ya, luar biasa. Ya. Dan ilmu, pemahaman mereka tentang agama Allah sangat amik, sangat dalam. Ya. Jadi orang itu semakin tinggi imannya, semakin takut dia, Pak. Ya. Jadi orang semakin rajin beribadah, semakin takut berbuat dosa. Nah, orang kalau malas ibadah, semakin ngeremehin dosa. Nah, para tabi'in juga begitu tuh. Karena iman mereka nanjak, maka mereka takut ya condong pada dosa. Ya, takut tergelincir dari ketaatan mengarah pada kemaksiatan. Maka mereka berdoa. Nabi kita juga Bapak Ibu, kata beliau, syayyabatni Hud wa ikhwan. Aku beruban karena surah Hud dan kawan-kawannya. Kenapa? Waktu beliau membaca ayat tentang istiqamah. Jadi waktu Nabi membaca ayat-ayat tentang istiqamah, beliau itu takut, ya, takut tidak istiqomah, ya, maka beliau berpikir sampai beruban. Walaupun uban Nabi itu tidak banyak, ya, uban Nabi juga karena takut hari akhir, ya. Jadi begitulah Nabi, para sahabat, para tabi'in kaitannya dengan istiqomah, ya. Walaupun mereka lah generasi terbaik, generasi ya paling hebat, tetapi juga paling takut terjerumus, tergelincir pada perbuatan maksiat, tercabut hidayah. Ya. Nah, termasuk Nabi tadi setiap malam beliau berdoa kepada Allah, ya, khawatir hidayah itu dicabut dari hati beliau. Ikhwani, kemudian al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah kedua. Haqiqatul istiqamah luzumul manhaji al-qawim was-siratil mustaqim. Apa istiqamah? Istiqamah itu prinsipnya adalah manhajnya benar. Ya, manhajnya benar. Cara beragamanya benar. Ya. Orang mungkin memahami bahwa istiqamah itu ya secara bahasa continue, atau dalam bahasa Arabnya istimrariyatu, terus menerus,
Ya, itu makna terkecil dari istiqamah. Tapi inti dari istiqamah itu pintunya adalah luzumul manhaj, sesuai dengan manhaj yang benar. Maka ya kawan, serajin apapun orang beribadah, kalau dia syirik, itu bukan orang istiqamah tuh. Serajin apapun dia beribadah, tetapi mukhalafatis sunnah, ibadahnya itu menyelisih sunnah, tidak berkesesuaian dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW, maka tak pantas mereka disebut orang yang mustaqim, orang istiqamah. Maka istiqamah itu jalan yang benar, yakni beragama sesuai Quran Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para salaful ummah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi itulah kunci istiqamah. Ya, itu inti istiqamah itu. Kalau orang rajin ibadah banyak, kadang-kadang ibadah puasa tidak khusus di bulan Rajab orang puasa Id, ya rajin. Apakah mereka disebut istiqamah? Lihat dulu puasanya ada sunnahnya apa tidak. Ya, maka istiqamah itu mentauhidkan Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara secara garisnya itu, secara intinya istiqamah itu adalah pertama yang dinilai kualitasnya. Kualitasnya itu dua. Ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya itu apa? Ikhlas, an-niyah, wa munasabatis sunnah. Ikhlas dia kepada Allah dan berkesesuaian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka istiqomah itu apa? Dinul Islam. Istiqomah itu apa? Hadis. Istiqomah itu apa? Rasulullah. Istiqomah itu apa? As-sahabah. Itulah istiqomah. Ya. Istiqomah itu manhaj, bukan mazhab. Kalau mazhab persoalan fikih, tapi istiqomah itu adalah bicara manhaj. Ya, manhajnya harus benar. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami pada jalan yang benar, yakni tunjukkan kami kepada keikhlasan, tunjukkan kami pada ibadah yang sesuai sunnah. Ya. Maka ya ikhwani jamaah rahmati Allah SWT, mengulang apa yang dikatakan oleh guru kita tadi, oleh doktor tadi, kenapa kita sering berdoa kepada Allah dengan doa istiqamah? Agar pemahaman agama kita ini benar. Kita sedang salat, kita sedang ibadah, disuruh istiqamah. Ya, maknanya hendaklah salat kita sesuai sunnah. Ya, hendaklah cara salat kita sesuai dengan cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada istiqamah pada pelaku syirik. Tidak ada keistiqomahan pada orang-orang yang menyelisih sunnah. Ya, tidak ada istiqamah pada orang Syiah, tidak ada istiqamah pada orang Khawarij, pada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Tidak ada keistiqomahan. Meskipun kata Nabi, ya mereka itu hafal Quran, ya mereka kalau sholat hebat, ya tetapi pemahaman mereka terhadap agama salah, maka mereka tidak disebut orang yang istiqamah dalam beragama. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan, dikutip oleh pengarang kitab, istiqamah itu adalah ikhlasun niyah wa munasabatis sunnah, mengikhlaskan niat dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dzakara hadhihi al-aqwal Ibnu Rajab berkata dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, beliau juga punya kitab namanya Lataiful Ma'arif. Ya, beliau punya buku Jami'ul Ulum wal Hikam.
Arrafal istiqamah, beliau memberikan penafsiran, pemahaman tentang istiqamah. Al-istiqamatu hiya sulukut siratil mustaqim. Istiqamah itu menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, ini agama yang benar, Islam. Ya. Maka tidak ada istiqamah selain Islam. Yahudi, Nasrani tidak ada istiqamahan. Ya. Karena keistiqamahan hanya ada pada Islam. Ya. Min ghairi ta'rij. Ya, tanpa condong kanan, tanpa condong kiri. Ya. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha. Barulah di situ masuk pemahaman tentang ketaatan kepada Allah. Ya. Amal saleh. Barulah di situ istiqomah masuk dalam makna orang rajin ibadah terus menerus. Ya. Nah, jamaah yang rahmati Allah SWT, az-zahiratu wal batinah. Ya, baik tersembunyi maupun tampak. Istiqomah juga kata Ibnu Rajab, tarkul manhiyati kulliha, meninggalkan segala larangan. Ya. Jadi kalau orang ninggalin larangan dipilih-pilih belum istiqomah dia. Ya, udah ninggalin zina tuh. Udah ninggalin syirik, tapi riba belum ditinggal. Lah, belum istiqomah dia. Ya, maka kata Ibnu Rajab, orang istiqamah adalah tarkul manhiyati kulliha, meninggalkan segala yang dilarang. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa pada Allah. Tapi kalau giliran dalam surah Al-Hajar itu, kalau kita diperintah melakukan suatu pekerjaan sekuat sesuai kemampuan kita. Tapi kalau perkara larangan harus bersungguh-sungguh, ya. Jadi tidak ada istilah saya belum mampu ninggalin riba nih, tidak ada kata begitu. Saya belum mampu ninggalin syirik, tidak ada. Harus ditinggal, ya. Baru disebut dia orang yang istiqomah. Ketika dia tarkul manhiyati kulliha, ya, meninggalkan segala yang dilarang. Dan orang istiqomah itu adalah tergambar dalam pola hidup dia secara keseluruhan. Ya, dia udah sholatnya udah benar nih, istiqomah. Cara perkawinan, cara ngawinin anaknya udah benar apa belum? Ya, nah inilah orang istiqomah. Jadi seluruh ya sendi kehidupan itu masuk pada bab al-istiqamah. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang ketiga, al-istiqamatu istiqamatul qalbi. Letak istiqamah itu di hati. Ya, letak keistiqamahan itu adanya di hati. Maka la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Maka iman tidak mungkin tertanam, tidak mungkin tampak pada perilaku sehari-hari kalau iman tidak tertanam kokoh di dalam hati kita. Ya. Maka istiqamah itu katanya letaknya di dalam hati. Fal aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Fal qalbu idza salaha wastaqama taba'ul badan. Kalau hati udah bersih, hati udah jernih, ya, maka anggota badan juga mengikutinya. Ya. Tapi enggak boleh. Ya. Kenapa kau belum berjilbab? Hati saya masih kotor. Enggak benar juga. Yang penting hatinya udah, yang penting hatinya dulu dijilbabin tuh. Ya, enggak benar. Ya. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab, fal aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Nah, ini lagi-lagi ya, inti dari istiqamah hati itu adalah ketergantungan pada Allah. Itulah yang disebut dengan at-tauhid. Ya, at-tauhid. Maka kita sampaikan tadi, orang kalau masih percaya kepada dukun, percaya kepada jimat, percaya kepada foto-foto tokoh, ya, biar laris dagangannya, ada foto-foto siapa nih, tokoh-tokoh digantung. Kenapa ada fotonya itu? Dia itu kiai, dia itu wali, biar laris. Ah, itu belum istiqomah dia. Ya, belum istiqomah. Atau ada jimat, ada gelang-gelang, nah itu belum istiqomah.
Karena inti dari istiqomah ketergantungan hati kepada Allah, yakni istiqomah dalam arti at-tauhid, ya. At-tauhid. Maka katanya jika hati baik, yang lain ikut baik. Jika hati rusak, maka semuanya ikut rusak. Maka inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Maka yang diserang oleh syaitan itu apa? Hati. Ya, yang diserang itu oleh syaitan adalah hati. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau hati udah rusak, ya yang lain ikut rusak. Ya, yang lain ikut rusak. Ya. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'u kal malik. Hati itu katanya seperti raja. Al-mutasarrif fil junudi alladhi tasduru kulluhu an amrih. Anggota tubuh ini yang ngikuti kemana hati. Makanya kadang-kadang kita disuruh istafti qalbak, minta fatwalah kepada hati kecil. Yang namanya perkara yang tidak baik pasti hati nolak, Pak. Maka disebutkan dalam satu hadis, al-ithmu ma haka fi sadrik. Yang namanya dosa itu membuat hati tidak tenang. Ya. Tapi kebaikan itu menenangkan. Tapi yang namanya dosa sekecil apapun pasti enggak tenang hidupnya. Ya, itulah hati. Ya. Karena maka ada istilah tanya hati kecil. Hati kecil itulah fitrah. Ya, maka itulah letak keistiqomahan. Ya, itulah letak keistiqomahan. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, barulah istiqomah itu jadi terus menerus dalam ketaatan sesudah benar cara beribadah terus menerus, ya, walaupun sedikit. Nanti kita akan masuk contoh-contoh hadis-hadisnya ibadah yang kecil tapi terus, ya. Dan puncak dari keistiqomahan di dunia ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, inilah intinya, ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebab apa ya kawan? Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada orang beramal dengan amalan penghuni surga sepanjang zaman tuh. Tiba-tiba menjelang wafat 7 hari 10 hari menjelang wafat berubah pada berbuat maksiat, ya. Maka dia meninggal dalam keadaan maksiat. Kata ulama, bisa jadi ada orang seperti ini tapi sedikit. Ya, sebab orang itu akan mati sesuai apa? Sesuai kebiasaan hidupnya. Kalau kita udah biasa hidup dengan ibadah, maka insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, tetapi ada saja, ada tapi sedikit. Ya, nah, lalu kenapa bisa seperti itu? Kata ulama, bisa jadi memang dia rajin ibadah, tapi tidak ikhlas. Kalaupun dia ikhlas, cara ibadahnya tidak benar. Orang kalau sudah ikhlas beribadah, benar ibadah sesuai Nabi, insya Allah dia akan meninggal seperti itu. Maka puncak dari istiqomah itu husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita masuk pada pertemuan mendatang membaca hadis-hadis yata'allaq 'anil istiqamah. Hadis-hadis yang berkaitan tentang istiqamah ini. Wallahu ta'ala alam. Fadhal Ustaz. Mungkin ada yang mau ditanya, silahkan. Fadhal. Gimana Pak? Mas, gimana? Dalam satu ibadah? Ya. Kita baca dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi, tulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Bab atharu dzunub wal ma'asi. Bab pengaruh dosa dan maksiat. Di antara pengaruh dosa itu adalah, ya, membuat hati keras. Hati kalau sudah keras malas beribadah. Ya.
Maka setiap kali hati bersih, iman kuat, terasa ringan segala ibadah. Ya, jangankan puasa Senin Kamis, ya, Ayyamul Bid udah ringan bagi dia. Bahkan sampai kepada puasa Daud, udah terasa ringan. Karena apa? Mohon maaf Pak ya. Saya tadi kan ngajar di Blok M. Itu karena ada satu yang biasa ngurus pengajian, bersihin karpet, menyiapin, sampai diumrohin oleh mohon maaf Ustadz Khalid Basalamah, diumrohin tuh. Ya, memang nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitasnya selain ya nyiapin pengajian, ya nyebar apa ini tromol, orangnya sudah parubaya, ya orang Sumatera Barat, ya. Saya tanya apa amalannya Pak, dia cerita ke saya, tolong jangan ceritakan ya, walaupun dicerita jangan sebut nama saya. Dia ini sudah istiqomah puasa, kalau Senin Kamis sudah lama, ya puasa Daud sudah rutin. Apa rahasianya? Ya karena memang udah tinggalnya di masjid saja, di masjid apa itu Blok M. Jadi nggak ngelihat dosa, ya. Kalau udah nggak ngelihat dosa, bawaannya pengen ibadah aja, ya. Jadi dosa ini sangat mempengaruhi kita, baik mempengaruhi ilmu, apalagi mempengaruhi ibadah. Kalau ulama dulu rusak ilmu mereka dengan dosa. Katanya Imam Syafi'i itu terlihat betis saja itu sampai rusak hafalannya. Kalau sebagian orang mungkin termasuk kita nggak rusak-rusak kita punya hafalan, bukan sekedar terlihat, dilihat. Kenapa? Memang nggak punya ilmu kita ini, ya. Jadi pengaruh dosa itu luar biasa. Di antara pengaruh dosa adalah membuat semangat ibadah itu berkurang. Nah, yang berikutnya Pak, pertemanan juga mempengaruhi. Ya, ada seorang sahabat namanya Hanzalah radhiyallahu anhu. Kita tahu dia termasuk sahabat yang baru nikah, kemudian ikut perang mati syahid. Tapi dia pernah curhat kepada Abu Bakar tuh. Ya, curhatnya begini, ya Abu Bakar katanya, ada apa? Saya kalau sudah duduk sama Nabi itu, ingatan ke surga itu luar biasa. Ya, ingatan neraka itu hebat. Seolah-olah sudah di dalam surga, takut ke neraka besar. Tapi kalau sudah kembali ke keluarga, kembali ke teman, banyak yang saya lupakan katanya. Ya, banyak yang saya lupakan. Artinya, ya pertemanan, majelis ilmu itu mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi keistiqomahan kita. Maka kalau kita rajin bersahabat dengan orang-orang yang suka puasa Senin Kamis, apalagi pasangan kita rajin puasa Senin Kamis, insya Allah kita juga puasa. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang malas puasa Senin Kamis, ya berat kita puasa. Ya, maka pertemanan dalam istilahnya mujalasatul akhyar wa musahabatil abrar. Duduk bersanding, berkawan dengan orang-orang saleh dan orang-orang pilihan. Dan insya Allah kita ini semua orang-orang saleh, orang-orang pilihan. Kalau perlu saling menyemangati. Para sahabat kan saling disemangati oleh Nabi. Nabi duduk nih dengan sahabat. Yang salat malam tadi malam siapa? Kata Nabi. Yang angkat tangan siapa? Abu Bakar. Yang udah jenguk orang sakit siapa? Ini cara Nabi mengontrol iman amal para sahabat itu. Makanya kita perlu punya sosial, punya grup yang memang sekedar ngontrol gimana puasa Senin Kamis kita, gimana baca Quran kita, ya. Bukan untuk sombongan, bukan untuk ujub, tapi untuk saling menyemangati. Ya paling tidak kita dengan istri kita, kita dengan anak kita saling menyemangati. Jadi tetapi yang paling bahaya terhadap ibadah kita ini adalah dosa kita. Ya. Makanya kenapa perempuan itu dalam surah Al-Ahzab itu disuruh banyak tinggal di rumah? Ya. Karena fitnah di luar sangat besar dan itu bisa mempengaruhi ketaatan dia kepada suaminya. Ya, dengan dia dosa banyak fitnah di luar, akhirnya dia tidak patuh pada suaminya, sementara surga seorang istri ada pada suami. Ya, wallahu taala a'lam. Demikian. Di antaranya, ya. Makanya kalau punya buku Ad-Da' wa Dawa,
tolong dibaca bab doa. Ya. Itu kata Ibnu Qayyim begini. Orang dapat musibah. Bisa jadi musibahnya lebih kuat dari doanya. Sehingga musibahnya itu tetap datang. Ya. Nah, orang kalau sudah bersih, doanya itu lebih kuat dari musibah. Akhirnya musibahnya itu pindah ke dari dia. Itu doanya kuat. Nah, kenapa doanya kuat? Pengaruh ibadahnya. Ya, pengaruh ibadah. Nah, kenapa doa kita mohon maaf belum diijabah? Banyak kemungkinan. Di antara kemungkinannya adalah dosa, tetapi juga Allah ingin nguji kepada kita. Ya, tapi kita berdoa pada Allah, ya Allah istiqomahkan saya ingin puasa Senin Kamis. Ya, jangan-jangan hanya sekedar omongan saja. Ya, hanya sekedar keinginan. Ya, begitu hari Jumat dia, ya Allah saya ingin puasa hari Senin ya Allah. Saya ngelihat orang-orang puasa Kamis enak sekali, ya. Saya ingin puasa hari Senin. Tapi dalam Sabtu Ahadnya dia bergaul lagi dengan orang-orang gak puasa. Akhirnya hari Senin tak puasa lagi dia. Ya, jadi doa tidak diikuti dengan upaya. Upayanya itu penting dengan as-suhbah tadi, perkawanan dengan orang-orang saleh. Allah Taala a'lam. Demikian. Fadhal Ustaz. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita dalam satu acara dan itu keluarga, kalau bagi saya ya, saya ingin menunjukkan ya bahwa itu perbuatan yang ya tidak dianjurkan. Bahkan dalam beberapa kali ada istilahnya hudur qiyam. Ya, berdiri ya, salawat, kemudian suruh berdiri ya, dan orang sudah ngerti bahwa kita tidak berkeyakinan seperti itu. Di saat orang berdiri, ya saya tetap duduk aja. Ya, tetap duduk. Tetapi perlu kita, waktu kita duduk itu, perlu kita sampaikan nanti kepada orang terdekat pada kita. Kenapa kita tidak ikut berdiri? Perlu diberikan pemahaman. Ya, mohon maaf. Kadang-kadang mudah-mudahan bukan kita menunjukkan ketidaksetujuan pada satu amalan tertentu, tapi kita tidak menjaga komunikasi dengan orang itu. Contoh, diundang dalam acara satu hari, malam pertama, malam kedua, sampai malam ke-7, malam ke-100, diundang. Ya, kita kan nggak mungkin datang. Tapi bagaimana kita sebelum acara itu dimulai, datang dulu ke tuan rumah. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa datang. Kalau saya begitu. Ya. Contoh lagi, di lingkungan kami itu suka dibawain makanan apa ini? Berkat. Besek ya Pak ya. Suka dibawain. Saya sampaikan, mohon maaf ya, saya tidak terbiasa makan seperti ini. Ya. Lagi pula juga di rumah ada makanan, ya udah kasih ke yang lebih membutuhkan, ya. Akhirnya orang udah ngerti bahwa kalau ada kebiasaan seperti itu, diluatin aja rumah kita itu. Karena sebelumnya kita sudah sampaikan dengan adab, ya. Nah ini perlu. Jadi jangan sampai kita ingin menghidupkan sunnah tapi fitnah juga muncul. Nah ini yang harus perlu sosialisasi, perlu, kalau istilahnya Ustaz Yazid itu, guru kita itu Ustaz Yazid, bagaimana sunnah ini jangan menimbulkan fitnah. Ya, misalkan kata beliau, kan di antara kebiasaan Rasulullah itu kan setelah azan subuh kan apa yang Nabi lakukan sebelum sholat? Beliau berbaring. Ya, beliau kan berbaring. Kalau tidur batal wudunya. Baring itu kan sunnah hukumnya. Tapi kalau kita terapkan di masjid, bagus apa tidak? Tentu tidak. Ini sunnah yang menimbulkan fitnah. Jadi ada kalanya perlu sosialisasi, ya, perlu komunikasi. Nah,
Komunikasi inilah yang disebut dengan hikmah fid dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, bagaimana pesan-pesan sunnah ini disampaikan dengan kesantunan. Ya, bukan dengan menonjolkan diri kita sudah ngaji, bukan ingin mendebat orang. Ya, ini kesempatan saya nih, debat aja sekalian. Jangan, bukan di situ tempatnya, ya. Nah, tetapi sampaikan sebelumnya bahwa kita tahu bahwa acaranya seperti itu. Nanti kalau ada acara qiyam, mohon maaf ya, saya tidak akan ikut berdiri, ya. Tidak benar. Nah, begitu doa bersama, mereka angkat tangan, ya kita tidak usah angkat tangan, ya. Tapi perlu sekali lagi sampaikan terlebih dahulu, ya. Nah, kita nggak tahu bahwa acaranya kan seperti itu. Sesudah acara kita datang ke keluarga. Saya pernah, Pak, ya, daerah dekat rumah kami itu sholat maghrib nggak ada imamnya nggak ada. Saya nggak pakai peci, ya, orang itu saya jarang sholat di situ, saya nggak pakai peci. Tiba-tiba udah ada sekitar 2 menit sudah selesai qomat, nggak ada yang maju. Akhirnya saya, ya daripada nggak sholat, saya maju, minjam peci ke orang, minjam. Sesudah sholat, Pak, sudah sholat, kan biasa zikir keras di situ, biasa zikir keras. Nah, saya kan nggak biasa dan juga memang tidak dianjur. Nah, ini tidak dianjurkan. Jadi saya serba salah ini, serba salah. Kalau tidak saya maju, tidak ada sholat, ya. Sementara kalau saya sholat harus zikir berjamaah. Gimana? Saya paksa, ya, maju. Sesudah itu saya tidak zikir keras-keras, ya. Nah, waktu saya berdiri sholat sunnah, langsung ada imam yang maju ke depan, ya. Jangan sampai ada upaya untuk merubah kebiasaan kita, ya. Ini benar, Pak, belum lama, sekitar 3 bulan yang lalu, ya. Jangan sampai kita kecolongan, ya. Ada upaya-upaya merubah kebiasaan sesudah sholat, ya. Kita harus pegang kuat-kuat kebiasaan kita. Nah, sesudah itu saya samperin Pak imamnya itu, Pak, saya itu tadi maju karena nggak ada yang jadi imam, Pak, dan tidak ada keinginan untuk merubah kebiasaan Bapak, ya. Nah, akhirnya, oh maaf ya Ustadz, ya, salah kami tadi datang terlambat, ya. Akhirnya dia minta maaf, ya. Nah, kalau kita tidak diskusi dengan baik-baik, mereka akan selalu suuzon bahwa akan ada upaya merubah kebiasaan, ya. Nah, kadang-kadang emosi ini selalu ke depan, ya. Nah, akhlak, ya, komunikasi harus dibangun dengan tetangga, ya, dengan orang yang beda pemahaman. Wallahu taala a'lam. Kalau saya sarankan, jangan ikut doa bersama, apalagi sampai berdiri menyambut kedatangan ruh Nabi Muhammad SAW. Jangan diikuti, tapi bangun komunikasi. Paling tidak kita tidak menebar fitnah kepada mereka, ya, yang mungkin suatu saat keluarga kita akan ikut kita. Demikian, Pak. Ada yang fadhal, Pak? Tidak boleh. Boleh dalam hati biduni talaffuz, tanpa dilafazkan, ya. Tidak dilafazkan tidak boleh, tapi dalam hati boleh, dan itu terdengar oleh Allah tanpa mengkhususkan di sujud terakhir. Di semua sujud. Ya. Demikian, Pak. Fadhal. Ikhwani jami'an rahmati Allah SWT. Jadi tadi kami sampaikan kaitannya dengan ilmu syar'i. Para ulama menyebutkan apa itu ilmu? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, apa kata sahabat, ya. Bagaimana kalau ini dia jurusan matematika, ya, jurusan kedokteran, ya. Bagaimana? Ya,
tentu kita dapat pahala. Pahala memberi kemudahan. Ya, pahala memberi kemudahan. Pahala membahagiakan. Pahala membahagiakan. Nah, disitulah kesempatan kita. Tolong nanti kalau kau jadi dokter, jadilah dokter yang ya bermanfaat. Ya, memberi nasihat. Jangan sekedar ngasih uang, tapi dinasihati. Ya, yang repot nanti kalau ilmu politik jadi politikus anggota dewan, repot juga kita. jadi tetap dapat pahala, tetapi kualitasnya berbeda. Ya, jadi yang dimaksud dengan fisabilillah itu adalah orang yang belajar Quran, belajar hadis. Ya, ada 7 amal kata Nabi yang tidak akan terputus pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Dari 7 nomor 1 itu apa? Mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu itu apa kata para ulama? Ini hadisnya sahih. Yakni ilmu ma yuqarribu ilallah. Ilmu yang bisa mendekatkan orang kepada Allah. Tentu ilmu Quran, ilmu hadis, ya. Nah, Nabi juga pernah mencela dalam satu hadis yang sahih, cukuplah orang itu dikatakan tercela manakala dia tahu tentang ilmu dunia tapi tidak tahu tentang ilmu agama. Itu orang yang sangat tercela. Ya, dia tahu ilmu kedokteran, tahu dia ilmu ekonomi, tapi tak ngerti ilmu tauhid. Itu orang tercela. Ya, maka selama ada yang belajar agama itu yang kita dahulukan. Ya, itu yang kita dahulukan. Jadi kalau ada orang yang mondok, ada yang menghafal, itu yang kita utamakan. Ya, adapun kalau kita membantu orang yang belajar kedokteran, ya bantu, maka kita mendapatkan pahala membantu, pahala membahagiakan, ya, karena tidak ada. Nabi pernah ditanya, siapa yang paling bermanfaat? Idkhalus surur ala qalbil muslim. Orang yang paling bagus kata Nabi adalah orang yang membahagiakan orang lain. Ya, kita bahagiakan dia, kasih nasihat. Nanti kalau kau jadi dokter, ya, selama kalau ada yang kau rawat, ya hindari yang namanya merawat perempuan. Kalau ada dokter perempuan disuruh kalau ada pasien perempuan suruh ke perempuannya, nasihati, ya, nasihati. Ada dokter di daerah Kelapa Gading, Dokter Kalimas, ya, itu penggagas dakwah salaf. Itu kalau orang-orang ngaji seperti kita itu dikurangi biayanya, ya. Itu Ustadz Nuzul Zikri suka ceramah di sana di daerah Kelapa Gading, Dokter Kalimas, ya. Jadi kalau udah ngaji, kamu ngaji ya. Jadi kalau orang datang berobat jenggot, kamu ngaji ya. Oh iya, saya ngaji ke Ustadz Nuzul, saya ngaji ke Ustadz ini, dikurangi sama dia biayanya, ya, dikurangi. Sampai kami pernah buat istri, ya, kamu ngaji ya. Saya bukan sekedar ngaji Pak, saya juga ngajar gitu. Ya, sangat jauh biayanya. Itulah manfaatnya. Jadi tetap dapat pahala, tapi jadilah dokter yang mendukung dakwah, dinasihati, manfaatkan bantuan kita untuk menasihati dia. Wallahu taala alam. Cukup lah Pak ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.